Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dalam pelajaran bimbingan konseling bersama Bu Ika. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah tipe kepribadian yang berhubungan dengan karir. Yuk kita simak materinya. Manusia diciptakan Tuhan berbeda-beda untuk saling melengkapi satu sama lain. Contohnya, di antara teman-teman sekelasmu, ada yang pendiam, ada yang supel dan sangat mudah bergaul, ada yang kutu buku dan penuh konsentrasi dalam belajar, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki kepribadian yang unik dan memiliki minat tersendiri dalam belajar dan bekerja. Nita, yang tekun dan senang membaca, lebih suka untuk menjadi petugas perpustakaan di waktu senggangnya di sekolah. Dina, yang senang menggambar dan berjiwa artistik, lebih suka untuk menangani majalah dinding sekolah daripada menjadi ketua OSIS. Vanda, yang berjiwa usaha dan berminat dagang, mengurusi bazar sekolah untuk menggalang dana. Sementara Tari, yang supel dan mudah bergaul, sangat aktif menjadi public relation saat pensi sekolah kemarin. Inilah yang dinamakan tipe kepribadian. Kamu semua memiliki kepribadian unik yang sangat bermanfaat untuk menentukan pilihan karir. Tipe-tipe kepribadian dan pilihan karir. Pilihan karir seseorang sangat dipengaruhi oleh tipe kepribadian yang dimilikinya. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa kepribadian seseorang sangat berpengaruh dalam mengembangkan bakat, minat, dan pengembangan prestasinya. Upaya-upaya yang dilakukan sekarang dan harapan-harapan akan masa depan kehidupannya kelak sangat dipengaruhi oleh pola sikap dirinya sendiri. Menurut Holland, ada 6 tipe kepribadian yang sangat berpengaruh dalam pola karir yang dipilih oleh seseorang. 6 tipe ini dapat kita jadikan salah satu masukan dan bahan refleksi diri sebelum menetapkan pilihan karir. Adapun tipe-tipe kepribadian itu antara lain realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Tipe kepribadian yang pertama ada realistik. Ciri-ciri dari tipe kepribadian ini adalah bersifat maskulin, kuat secara jasmani, agresif, mempunyai kecakapan dan koordinasi motorik yang baik, kurang memiliki kecakapan verbal, dan hubungan antar pribadi. Selain itu, tipe ini tidak menyukai pekerjaan yang melibatkan paperwork atau pekerjaan yang banyak berhubungan dengan orang lain. Cepat menangkap masalah dan mencari solusinya, serta sangat menyukai kegiatan di luar ruangan. Adapun beberapa karir yang sesuai dengan tipe kepribadian ini antara lain pengawas bangunan, ahli mesin, pilot, chef, atlet, dan polisi. Tipe kepribadian yang kedua adalah tipe intelektual atau investigatif. Ciri-ciri dari kepribadian ini antara lain individunya bersifat orientasi tugas, lebih menyukai dan memikirkan terlebih dahulu suatu masalah daripada langsung bertindak terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian, individu dengan tipe intelektual ini juga senang mencari fakta-fakta dan menganalisa masalah secara internal yang melibatkan aktivitas mental.
dan menyukai bekerja dengan ide-ide serta mengutamakan kekuatan berpikir. Ada beberapa contoh karir yang sesuai dengan kepribadian ini. Dokter, ilmuwan, programmer, ekonom, dan filsuf. Tipe yang ketiga adalah artistik. Ciri-ciri individu yang memiliki kepribadian artistik ini antara lain bersifat asosial atau sukar menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian, individu ini lebih suka mengatur dan menyusun pola kerja sendiri tanpa mengikuti seperangkat aturan yang baku. Individu yang memiliki tipe kepribadian ini seringkali memerlukan bentuk-bentuk ekspresi yang bersifat individualistis, lebih bersifat feminim, dan lebih menyukai atau menghadapi persoalan yang terjadi dalam lingkungannya melalui ekspresi diri dalam media seni. Adapun contoh karir yang sesuai dengan tipe kepribadian ini antara lain fashion designer, graphic designer, penari, musisi, aktor, dan pekerja film TV. Tipe kepribadian yang keempat adalah tipe sosial. Individu yang memiliki tipe kepribadian sosial ini akan menampilkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat sosial dan bertanggung jawab, lebih menyukai komunikasi dengan orang lain daripada bekerja dengan objek, mesin, atau data. Selain itu, tipe sosial ini juga memiliki kecakapan verbal dan hubungan antar pribadi. Individu ini senang membantu dan memajukan orang lain, serta menyukai pemecahan masalah melalui perasaan dan pemanfaatan hubungan antar pribadi. Beberapa contoh karir yang sesuai dengan tipe sosial ini antara lain guru, perawat, psikolog, dan tour guide. Tipe kepribadian selanjutnya adalah tipe usaha atau enterprising. Individu yang memiliki tipe kepribadian ini akan menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Menyukai aktivitas-aktivitas kerja yang bersifat memulai sesuatu atau membangun dari awal yang biasa disebut startup. Menyenangi hal-hal yang berbahaya, terutama dalam dunia bisnis. Individu tipe enterprising ini suka meyakinkan dan memimpin orang lain. Ia juga lebih menyukai segera mengambil tindakan daripada berpikir yang mendalam. Individu enterprising juga sangat mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru saja dimasukinya. Ciri yang berikutnya adalah individu dengan tipe enterprising memiliki perhatian yang besar terhadap kekuasaan, status, dan kepemimpinan. Individu ini juga sangat menyukai untuk mengambil resiko dalam rangka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun beberapa contoh karir yang sesuai dengan tipe kepribadian ini antara lain sebagai berikut. Pengacara, manajer, direktur, sales marketing, public relation, dan entrepreneur.
Tipe kepribadian yang terakhir adalah konvensional. Individu yang memiliki tipe kepribadian konvensional ini akan menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Menyenangi bahasa yang tersusun baik dan kegiatan yang berhubungan dengan angka. Individu ini juga menyukai prosedur dan standar. Individu tipe konvensional tidak bermasalah dengan rutinitas. Selanjutnya, individu yang memiliki tipe kepribadian konvensional lebih suka bekerja dengan data dan sangat detail. Individu ini mengerjakan secara efektif semua pekerjaan, mengidentifikasi dirinya dengan kekuasaan, serta memberi nilai yang tinggi atas status dan kekayaan materi. Adapun contoh karir yang sesuai dengan tipe konvensional ini, antara lain, ada akuntan, sekretaris, ahli statistik, dan pustakawan. Realitas dan persiapan memilih karir. Pilihan karir yang sesuai atau selaras dengan tipe kepribadian dan orientasi jabatan akan menjadikan orang tersebut merasa cocok dan kerasan dengan pekerjaannya. Sebaliknya, jika tidak sesuai, maka seseorang akan merasa tersiksa, terpaksa, dan tidak kerasan dengan pekerjaannya tersebut. Ketika seseorang dihadapkan pada pilihan pekerjaan yang terbatas, sementara ia membutuhkan pekerjaan tersebut demi kelangsungan hidup, maka seseorang bisa saja untuk sementara bekerja atau berkarir yang kurang sesuai dengan tipe kepribadian dan orientasi jabatannya. Apabila ada kesempatan atau peluang yang sesuai, maka orang ini dapat berpindah kerja. Situasi semacam ini seringkali banyak dijumpai di tengah masyarakat kita. Hal ini seringkali dimaklumi karena jumlah pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang terkadang tidak seimbang. Sehingga seseorang bisa jadi berprinsip bahwa yang penting mendapatkan lapangan pekerjaan terlebih dahulu. Para siswa SMA sudah sepantasnya untuk memahami situasi ini agar sekarang dapat mengantisipasi dan kelak dapat menyesuaikan diri dengan baik. Hal ini penting untuk dimengerti karena hal-hal yang sifatnya teoritis dan idealis seringkali tidak selaras dengan realitas yang ada. Walaupun demikian, suatu teori itu tetap penting sebagai dasar pemikiran dalam mengambil sebuah keputusan. Dan bagaimanapun juga, sikap idealis itu sangat perlu sebagai dasar pemikiran diri untuk mengarah kepada suatu harapan atau cita-cita yang telah ditetapkan. Selain itu, sikap optimis menjadi penting. Sikap ini akan membantu setiap pribadi untuk bersiap diri dari jauh-jauh hari dan membantu mempersiapkan cara yang terbaik untuk ditempuh nantinya. Sikap ini akan membantu setiap pribadi untuk yakin akan keberhasilan hidup di masa depan. Nah, setelah memahami berbagai materi tadi, yuk kita cari tahu sebenarnya karir apa sih yang sesuai dengan tipe kepribadianmu dengan mengisi instrumen karir Holland. Semua materi yang dibahas dalam video ini diambil dari buku bimbingan konseling terbitan ESIS. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.